Nah, selanjutnya itu adalah tentang inverse fungsi trigonometri. Oke, sebelum masuk ke inverse fungsi trigonometri, saya mau tanya dulu. Suatu fungsi itu dikatakan punya inverse, syarat utamanya apa kemarin? Fungsi satu-satu. Ya, fungsinya harus fungsi satu. Kemudian kita sebelumnya sudah mengenal berapa fungsi trigonometri? Fungsi dasar. Fungsi dasar trigonometri yang sudah kita kenal ada berapa? Genap, genap. Trigonometri. Ada berapa fungsi dasar trigonometri yang sudah kita pelajari? 6. Apa aja itu? 6. Y sama dengan sin X, kemudian Y sama dengan cos X, kemudian Y sama dengan apa lagi? Tangan X, kemudian Y sama dengan kosekan X, kemudian yang kelima Y sama dengan sekan X, ya, sekan X, yang terakhir dan Y kotangan X, kayak gini. Nah, kemudian kalau kita punya fungsi dasar trigonometri seperti ini, berarti ketika domainnya tidak diberikan, artinya domain dari fungsi trigonometri ini di mana? Minta hingga. Ya, kalau sin X berarti semua bilangan real. Kalau cos Bilangan X real. semua bilangan real, kayak gitu ya. Kalau tangan X ya pada saat dia di mana? Kecuali di ujung-ujung ya, di pi per 2, di min pi per 2, kayak gitu kan ya. Karena dia tangan X itu bergantung pada nilai cos X. Syaratnya cos X-nya tidak boleh sama dengan 0, kayak gitu ya. Nah, kalau seperti itu artinya apa? Ketika domainnya tidak diberikan di sini, artinya si sin X ini bukan fungsi satu-satu. Kenapa? Misalnya kita lihat saja di sini. Kalau saya punya Y sama dengan sin X, maka kalau X fungsi seperti ini berarti domain fungsinya itu adalah semua bilangan real. Berarti dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, berarti grafik fungsinya gimana? Misalnya katakanlah kita gambar grafik fungsi di sini, untuk kita ambil contoh sampel aja, sudut 0, kemudian di sini pi per 2, kemudian di sini pi, di sini min pi per 2, dan di sini min pi. Seperti ini aja deh, kita lihat domainnya. Nah, kemudian kalau nilainya 0, maka sin 0 berapa? 0. Pi per 2 nilai sinnya berapa? 1. Kalau pi berapa? 0. Min pi berapa? Min pi per 2. 0. Min pi per 2. Kalau pi oke, 0. Min 1. Min 1. Kayak gini ya. Nah, berarti gambar grafiknya nanti gimana? Gelombang. Nah, dan seterusnya gitu ya. Dan ini juga dan seterusnya kayak gini. Nah, kemudian kemarin untuk melihat fungsi satu-satu, cara yang paling mudah gimana caranya? Uji garis horizontal. Misalnya kita ambil garis horizontalnya di sini aja. Nah, berarti dia ditemui berapa titik potong di sini? 3. Nah, dengan demikian dia fungsi satu-satu bukan? Bukan. Berarti supaya dia satu-satu, maka apa yang harus kita lakukan? Domainnya dibatasi. Nah, supaya dia satu-satu, berarti saya bisa mengambil batas domainnya itu di sini nih. Saya batasi di X sama dengan min pi per 2 dan X sama dengan pi per 2. Kalau saya batasi seperti ini, berarti saya akan punya fungsi Y sama dengan sin X. Kemudian domain dari sin X kita batasi, yaitu berada di antara min pi per 2 sampai pi
per 2. Maka nanti gambar grafik fungsi ini saya potong, saya bawa ke sini. Untuk sin X dengan domain seperti itu, berarti kita punya di sini ya grafiknya. Nanti di sini min pi per 2, di sini pi per 2 kayak gini. Berarti tadi pi per 2 nilainya 1, kurang lebih di sini min pi per 2 tadi nilainya min 1, kurang lebih di situ. Nah, kemudian gambar grafiknya dari fungsi tersebut yaitu seperti ini. Nah, ini adalah gambar grafik fungsi Y sama dengan sin X untuk domainnya di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, kalau saya batasi domain seperti ini, fungsi Y sama dengan sin X ini jadinya satu-satu bukan? Iya, Bu. Ya, dia menjadi satu. Termasuk. Ya, karena dia satu-satu maka dia nanti memiliki inverse. Inverse-nya itu untuk sin itu adalah arcus sin X seperti ini, atau biasanya juga dinotasikan dengan sin seperti ini ya. Nah, hati-hati, ini hanya notasi. Ini bacanya arcus sin X, bukan sin pangkat min 1 ya. Hati-hati di sini. Jadi nanti kalau ditanya inverse dari sin X pada domain sekian apa? Yaitu arcus sin X. Bisa kita tulis langsung dalam bentuk arcus sin X seperti ini, atau bisa kita notasikan dalam simbol seperti ini. Hati-hati, ini bukan sin pangkat min 1 ya, tapi ini bacanya arcus sin X kayak gitu. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara Y sama dengan sin X pada domain seperti ini, tadi kita memiliki inverse-nya seperti ini, maka kita bisa mendapatkan, misalnya ini saya notasikan domain dari F itu kayak gitu. Kemudian rank dari F-nya apa ini? Daerah hasilnya dari fungsi Y sama dengan sin X. Nilai paling kecilnya berapa? Min 1. Paling besarnya? Minus 1. Berarti ranknya apa? Min 1 sampai 1. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan ini kan inverse-nya nih. Inverse dari sin, berarti domain dari F inverse-nya apa? Masih ingat nggak? Domain F inverse itu sama dengan siapa? Daerah hasil. Ya, daerah hasil dari F. Berarti min 1 sampai 1. Kemudian apalagi rank dari F inverse apa? Min pi per 2. Ya, domain dari F dari min min pi per 2 sampai pi per 2 kayak gini. Nah, kemudian kalau tadi ini adalah fungsi Y sama dengan sin X, yang di sini inverse dari Y sama dengan sin X seperti ini, dan grafik Y sama dengan sin X untuk X di antara min pi per 2 sampai pi per 2 seperti itu. Sekarang kita diminta untuk menggambar grafik dari inverse Y sin X. Kira-kira gimana caranya kemarin? Dicerminkan terhadap apa? Sumbu Y sama dengan X. Ya, terhadap Y sumbu sama X sama dengan dengan X. X. Kemudian selain mencerminkan, kita harus hati-hati, domainnya juga harus disesuaikan. Domainnya untuk ini gambar inverse berarti domainnya dari mana? Dari min 1 sampai 1. Kemudian daerah hasilnya nanti dari mana? Min pi per 2 sampai pi per 2. Kemudian ini kita kaitkan gitu ya. Kemudian ini kita kaitkan. Kemudian bentuknya nanti gimana? Ya, hasil pencerminan dari ini. Nah, ini kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, berarti nanti hasilnya gimana? Ini lengkungnya ke bawah, pasti nanti lengkungnya ke atas gitu kan ya? Iya. Nah, berarti gimana ini jadinya? Ini agak lengkung ke sana kayak gitu. Kemudian yang di sini dia lengkungnya seperti ini. Dari sini ke sana lengkung ke atas kan ya? Berarti nanti hasil pencerminannya apa di sini? Lengkung ke bawah. Kayak ini ya. Oke, ini adalah gambar grafik fungsi untuk arcus sin
X. Yang ini tadi gambar grafik fungsi untuk siapa? Y sama dengan sin Y X. sama dengan Oke. sin X. Sampai di situ silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada lanjut. Selanjutnya, bagaimana untuk fungsi dasar trigonometri yang lainnya? Inverse-nya seperti apa? Ayo. Caranya sama persis dengan yang ketika kita mencari inverse dari sin X. Yaitu apa tadi? Identifikasi dulu kira-kira domainnya di mana supaya dia memiliki inverse. Nah, kemudian nanti inverse-nya kayak gimana, gambarnya seperti apa, caranya persis sama kayak gini gitu. Nah, di sini saya tidak akan membahas satu persatu, langsung saja saya tampilkan hasil dalam bentuk tabel saja ya, inverse-nya untuk masing-masing fungsi trigonometri tersebut. Nah, di sini saya bentuk tabel. Misalnya di sini itu adalah fx-nya kayak gini. Kemudian di sini f inverse-nya. Sebelum f inverse mungkin identifikasi dulu aja domain dari fungsi, kemudian daerah hasil dari fungsi, kemudian baru kita cari f inverse x-nya, kemudian baru kita cari domain f inverse-nya. Selanjutnya di sini kita cari daerah hasil dari f inverse-nya kayak gitu. Oke, yang pertama tadi kita sudah mendapatkan untuk trigonometri yang sin. Tadi sin X, supaya dia punya inverse, domainnya kita batasi di mana? Min Min pi P per 2 Min sampai P sampai per P per 2. 2. Kemudian daerah hasilnya tadi apa? Min 1 Min 1 sama 1. Min 1 sampai 1. Kemudian daerah hasilnya gimana? F inverse-nya tadi apa? Arcus sin Sin X. Ini sama saja dengan notasinya seperti ini ya tadi. Oke. Nah, domain F inverse-nya apa? Min 1 sampai 1. Minus Iya. 1,1. Min 1 sampai 1. Kemudian daerah hasil dari F inverse-nya? Min pi per Min 2 P per sampai pi 2 per 2. sampai pi per 2. per Kayak 2. gini ya. Oke, nanti untuk cos ya caranya sama persis. Untuk cos tadi supaya punya inverse maka kita batasi domainnya itu dari 0 sampai pi kayak gini. Kemudian nanti daerah hasilnya sama min 1 sampai 1. Kemudian nanti inverse-nya itu adalah arcus sin X sama saja dengan ini notasinya. Kemudian nanti domainnya jadi apa di sini? Domain F inverse-nya min 1 sampai 1. Kemudian di sini 0 0 sampai sampai B. Oke, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita punya apa lagi? Tangan ya. Tangan X supaya dia punya inverse, maka batasannya itu kita ini ya, ini kurung biasa dari min pi per 2 sampai pi per 2. Kemudian nanti daerah hasilnya itu min hingga sampai ta hingga. Nanti silahkan dilengkapi tabel ini ya. Bisa kan ya? Kemudian selanjutnya apalagi setelah tangan? Kosekan. Kosekan X itu kita batasi domainnya dari kurung siku min pi per 2 sampai 0. Ini kurung biasa digabung dengan 0 sampai pi per 2 kayak gini. Nah, kemudian ini tadi kurang, ini daerah hasilnya nanti dari kurung biasa min ta hingga min 1 digabung dengan kurung siku 1, ta hingga. Nanti lengkapi sendiri ya yang kolom kesananya. Kemudian untuk yang secant X itu domainnya dari 0 sampai pi per 2 digabung dengan ini kurung biasa. Di sini
pi per 2 sampai pi kayak gini. Kemudian daerah hasilnya kurung biasa min tak hingga sampai min 1 kurung siku digabung dengan 1 sampai tak hingga. Kemudian yang terakhir itu adalah kotangen X. Untuk kotangen X itu domainnya supaya dia punya inverse itu dari 0 sampai pi kayak gini. Ini kurung ini kurung biasa. Nah kemudian nanti ini minta hingga sampai tak hingga. Nah bagian F inverse, kemudian domain F inverse sama ring F inverse nanti silahkan dilengkapi sendiri ya. Berarti kalau untuk tangan nanti apa inverse-nya? Arkes tangan X gitu ya. Untuk kosekan arkes kosekan X. Nanti penulisan lainnya silahkan dilengkapi. Kalau sekan arkes sekan X. Kalau ini arkes kotangan X. Nanti lengkapi domainnya seperti apa, tinggal menggunakan informasi yang ada di sini kayak gitu ya. Itu tentang inverse trigonometry. Sebentar saya simpan dulu. Nah, selanjutnya bagaimana nanti bentuk soal-soal untuk inverse trigonometry ini gitu. Ini kita coba bahas dulu contoh tentang penggunaan inverse trigonometry ini. Misalnya kita disuruh yang pertama menghitung arkes sin dari akar 3 per 2. Kemudian yang kedua kita disuruh menghitung arkes cos dari min setengah. Ini kira-kira gimana caranya menentukannya? Harus kita kembalikan tadi di sini sin itu punya inverse ketika tetanya berada di mana domainnya? Min pi per 2 sampai pi per 2 sampai pi per 2. Nah, kemudian di sini kita disuruh mencari sudut berapa yang menghasilkan sinnya itu akar 3 per 2. Pada dasarnya kan pertanyaan ini seperti itu kan ya? Iya, Bu. Ya, Iya, berarti Bu. berapa? Sudutnya berapa? 60. 60. Kalau dalam radian berarti berapa? Pi per 3. Pi per 3. Kayak gitu ya. Paham ya maksud dari pertanyaan soal ini? Jadi ini kita mencari sudut berapa yang hasil sinnya itu akar 3 per 2. Kayak gitu. Nah, sekarang yang kedua, yang poin B. Sudut berapa yang menghasilkan cosnya itu min setengah. Hati-hati di sini. Balik lagi, tadi cos itu akan bernilai cos itu akan ada inverse-nya ketika di mana domainnya? Antara 0 sampai pi. Nah, sekarang di sini sudut berapa di antara 0 sampai pi ini yang menghasilkan cosnya min setengah? 120. Itu berapa kira-kira? 2 per 3 pi. 2 per 3 pi. Masih ada yang bingung di sini? Jadi hasilnya gitu aja ya, Bu? Iya, seperti itu. Oh, iya. Tapi harus hati-hati ya dalam menetapkan. Di sini tadi kan kalau kita tidak jeli dengan tanda negatif di sini, misalnya kita cuma fokus ke setengahnya aja, cos setengah itu bisa diperoleh dari mana? 30. 30. Pi per berapa? Pi per 6 kan ya? Pi per Pi per 6. Padahal di sini Iya, ada Bu. tanda Pi per negatif. Ada tanda negatif. Kalau pi per 6 itu di kuadran berapa? 1. Nah, padahal semua trigonometri sin cos tangen kalau di kuadran 1 itu nilainya gimana? Positif. Positif. Nah, ini negatif. Berarti kita harus ke kuadran yang ke 2 dan yang harus memenuhi domain ini. Nah, di sini 2 pi per 3. Oh, dia berada di sini nih. Ya sudah, berarti nilai arkes cos min setengah itu adalah sekian. Kayak gitu ya? Paham? Paham, Bu. Oke.
Itu tentang inverse trigonometri. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, silahkan. Ibu. Silahkan. Yang di tabel yang cos X itu inverse-nya arcsin. Iya, sorry. Kosin. Ya, Arkes cos itu. Oh, terima kasih harusnya koreksinya. cos ya, Bu. Iya, benar. Ah, ya. Sorry ya, sebentar, saya koreksi dulu. Saya benarkan dulu. Ini arkes cos. Ini arkes cos. Ya, seperti itu. Terima kasih koreksinya.